Biasanya kalau orang baru punya kamera ya, dia baru beli kamera seperti DSLR, mirrorless, biasanya bingung mau mulai dari mana atau bagaimana cara motretnya yang paling simple, karena ini kan juga tombolnya ada banyak ya. Saran dariku dan banyak fotografer lain yang kebetulan juga pakai shooting mode-nya itu, jadi mode pemotretannya itu adalah pakai aperture priority. Oke, kita mulai. Pertama kita nyalakan dulu kameranya. Terus putar di mode A ini, aperture priority. A itu bukan auto ya. Kalau auto ada sendiri di sini, full auto. Atau kalau di kamera lain itu biasanya ada IA atau intelligence auto. Nah, itu berbeda. Kita akan main di aperture priority ya. Sedikit gambaran aja atau sedikit penjelasan aja. Kalau full auto itu kamera ini akan selalu mengeluarkan flash begitu. Kalau kita arahkan kameranya ke area tertentu, dia pasti akan otomatis mengeluarkan flash dan hasilnya pun akan kurang menarik karena ada kilatan cahaya di hasil objek yang difoto. Nah, makanya banyak orang yang pakai aperture priority karena seperti auto atau semi auto ya lebih tepatnya, tapi kita bisa lebih menentukan settingan dari kameranya. Aperture priority ini adalah kita mengatur secara manual ukuran aperture-nya atau diafragmanya. Ya, kalau kita pasang di A ini, langsung di kamera itu ada ukurannya begini. Nah, ini seperti ini, f4 ini adalah ukuran diafragma atau aperture. Kalau yang angkanya kecil begini, ini f28 gini, ini berarti bukaan diafragmanya itu lebar. Fungsinya buat motret di kondisi-kondisi yang minim cahaya atau di kondisi gelap, dan untuk motret yang hasilnya nanti akan punya ketajaman ruang yang tipis atau depth yang tipis, depth of field yang tipis. Atau biar gampangnya, kalau yang angkanya kecil gini, kamu nanti akan mudah menghasilkan foto yang bokeh ya. Kalau istilah populernya sekarang itu bokeh, jadi backgroundnya blur. Itu pakai yang angka-angkanya kecil kayak gini. Cuman kalau yang angkanya besar, nah kita tambah besarkan gini. Nah, ini seperti f8, f10 dan seterusnya. Ini nanti kita buat motret di kondisi outdoor yang banyak cahayanya, dan hasilnya pun nanti akan tajam. Seluruh objeknya itu akan tajam, jadi dari foreground sampai background itu akan tajam. Ini fungsinya biasanya untuk motret-motret pemandangan, landscape yang butuh hasilnya tajam seluruhnya. Tapi kalau buat di indoor tidak disarankan, karena kalau yang angkanya besar begini itu berarti bukaan diafragmanya itu kecil di sini. Nah, sedangkan kalau di indoor atau di dalam ruangan kan cahaya lebih minim ya daripada di luar ruangan. Dan oke, selanjutnya penyetingan ISO. Jadi aperture priority itu selain kita mengatur ukuran diafragmanya, kita juga mengatur ukuran ISO-nya di sini. Ya, kalau ISO yang rendah atau yang angkanya seperti ini, kayak misalkan ISO 100, ISO 200, 400, ini untuk kondisi banyak cahaya, atau biasanya kita outdoor, kondisi siang itu pakai aja yang ISO-nya rendah gini. Ya. Jadi kepekaannya, kalau yang ISO rendah gini, kepekaannya rendah. Fungsinya untuk motret di kondisi yang banyak cahaya. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita mau motret di indoor atau dalam ruangan yang agak kurang cahaya, kita naikkan ISO-nya, kepekaannya ini, yang angkanya besar-besar seperti ini. ISO 800, ISO 1600, 3200 dan seterusnya. Itu fungsinya untuk motret di kondisi yang minim cahaya. Kalau saya sih biasanya mulai dari awal itu pasang setnya itu di tengah-tengah aja. Kayak misalkan f5,6 nih. Nah, ini diafragma yang ukurannya tengah-tengah ya. Jadi standar tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, jadi tengah-tengah tuh kalau saya biasanya pakainya di f5,6. Nah, nanti speednya otomatis sudah kemana arahnya kemana kameranya diarahkan nih, speednya ini nanti akan berubah sendiri secara otomatis. Nah, kayak gini contohnya. Ketika saya arahkan kameranya kemana,
ya. Jadi kita tidak perlu repot lagi. Mana saya arahkan, dia akan berubah-berubah sendiri speednya. Oke. Ya, jadi simple ya. Kalau kita pakai mode aperture priority atau semi auto ini. Yang terakhir, ada lagi satu pengaturan di aperture priority ini adalah pengaturan exposure compensation. Ya, exposure kompensasi. Ini kalau kita lihat di sini ada garis ini seperti ukuran metering ini. Dia secara default atau secara bawaan dia akan berada di tengah, di 0 gini. Ini bisa kita rubah kalau misalkan kita geser ke arah kanan plus, maka hasilnya akan lebih terang daripada normal. Kalau ada tombol plus minus ini bisa kamu tekan, nah terus kayak gini keluarnya, sambil ditekan terus sambil diputer arahnya ini. Nah ini bisa kamu arahkan. Kamu mau hasilnya lebih terang, itu arahkan ke plus, atau kalau mau hasilnya lebih gelap, arahkan ke minus. Ya, mau lebih gelap lagi, taruh yang di paling bawah, -2 atau -3. Demikian sebaliknya. Kalau pengen hasilnya normal, seperti yang mata kita lihat, itu pasang aja di 0, di tengah-tengah gini. Nah, itu tadi penjelasan simpel dariku bagaimana cara pakai kamera dengan mode pemotretan aperture priority. Tentunya mudah kan? Dan kamu juga bisa coba-coba terus dengan kamera yang kamu punya. Dan jangan lupa ikutin video-videoku yang lainnya, karena di video-video selanjutnya aku akan share berbagai macam tips dan trik seputar fotografi basic. Terima kasih udah mampir di vlogku, dan bye-bye.